Hai Dream Woman, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Di video kali ini aku mau berbagi tentang cara menciptakan aura cantik, positif, dan menarik. Mau gimana pun penampilan luar kamu, apapun yang kamu pakai, apapun ras kamu, berapapun umur kamu, dari manapun kamu berada dan berasal, kamu bisa banget menciptakan aura positif, cantik, dan menarik ini. Karena yang namanya aura itu datang dari dalam, yang dari dalam ini terpancar keluar. Jadi ini bukan selalu tentang apa yang kita pakai dari luar, apa yang kelihatan dari luar, tapi justru asalnya itu dari dalam dulu yang akhirnya terpancar keluar gitu. Jadi ini glowing yang dimana kayak cewek yang punya aura yang positif, cantik dan menarik ini, walaupun dia tuh nggak pakai skincare, nggak pakai perawatan mahal, baju mahal, barang branded, dia tuh udah kelihatan glowing, bersinar banget. Karena menurut aku makeup terbaik, skincare terbaik adalah itu sesuatu yang datang dari dalam, yang alami, yang murni, dan semua dari kita cewek-cewek bisa banget menciptakan aura ini. Let's go. Oke, tips yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Be at peace with yourself. Jadi cewek yang punya aura positif, cantik dan menarik itu adalah cewek-cewek yang udah merasakan damai di dalam dirinya sendiri. Dia benar-benar nyaman sama siapa dirinya. Nah, ini bukan berarti dia punya kehidupan yang paling sempurna, paling tahu semua jawabannya, paling pinter, paling cantik setiap saat. Tapi bedanya adalah dia itu sudah belajar untuk benar-benar mencintai setiap aspek dari dirinya. Dia menerima setiap aspek dari dirinya, bahkan aspek-aspek yang dimana mungkin dari ekspektasi sosial, dari standar sosial itu kayak nggak masuk, tapi dia benar-benar memang punya nilai dirinya sendiri yang bikin dia percaya diri dan menerima setiap aspek dari dirinya sebagai manusia. Orang yang damai sama dirinya itu memancarkan ketenangan tersendiri, dan ketenangan ini bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya orang yang punya aura positif, yang punya aura ketenangan ini, di saat orang-orang ada di dekat dia tuh memancarkan ketenangan itu yang akhirnya bikin orang-orang ngerasa nyaman ada di dekatnya, dan makanya itu yang membuat dia magnetik. Orang-orang mau ada di dekat dia, bahkan bukan orang-orang aja, bukan manusia aja, binatang pun suka ada di dekatnya. Karena ketenangan itu memancarkan keamanan juga, membuat kita aman dan mengundang kita di dalam kehadirannya itu jadi kayak undangan tersendiri buat kita jadi damai juga sama diri kita, jadi positif juga, jadi mencintai diri kita juga, jadi menerima diri kita, ngerasa nyaman sama diri kita sendiri. Karena seringkali yang bikin dia bersinar itu bukan hanya penampilan luarnya aja, tapi rasa damai yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Nah, gimana caranya berdamai sama diri sendiri? Coba pertama-tama lihat apa bagian dari diri kamu yang kamu masih belum bisa terima, yang dimana kamu masih pakai standar dunia, ikutin ekspektasi orang-orang untuk menghakimi diri kamu sendiri. Nah, jadi pertama-tama terima dulu aspek diri itu. Bayangin aja kamu tuh orang tua kamu menjadi orang tua kamu sendiri, atau pacar kamu, atau sahabat terbaik kamu ngelihat diri kamu sebagai orang yang benar-benar kamu sayangin. Apakah kamu bakal berkata-kata jahat ke diri kamu sendiri? Apakah kamu bakal bilang, ih kayak ini aku kurang cantik, aku kurang percaya diri sama kemampuan aku, sama fisik aku, dan segala macamnya. Dia lebih sadar sama apa yang kita bilang ke diri kita sendiri, dan ritual-ritual seperti mindfulness, latihan nafas, yoga, meditasi ini sangat-sangat berdampak sama kedamaian kita dengan diri kita sendiri. Nah, bahkan sesuatu yang ekspresif di saat kita speak up, kita menari, kita mengekspresikan
memikirkan diri kita menulis, itu juga bisa bagian dari kita jadi berdamai sama diri kita sendiri. Kan di saat kita juga misalnya kita kebanyakan nahan diri gitu, kita kebanyakan diem, mungkin kelihatannya dari luar gitu diem damai, padahal nggak selalu. Nah, orang yang damai itu juga bisa jadi orang yang berani speak up gitu, karena dia kan nggak menahan dirinya sendiri, akhirnya apa yang selama ini dia tahan di dalam dirinya itu keluar, yang akhirnya dia bisa ngerasakan ketenangan, kedamaian di dalam dirinya. Jadi ekspresi diri sesuatu di saat kita speak up itu juga bagian dari kita berdamai dengan diri kita sendiri, karena kita benar-benar berdiri buat diri kita sendiri dan menjadi jujur, menjadi diri kita yang otentik, dan itu sangat-sangat meningkatkan, menciptakan aura yang positif, cantik, dan menarik. Yang kedua adalah tentang aura itu dibentuk dari kebiasaan, bukan penampilan. Aku mau tekenin lagi tentang aura itu bukan datang dari outfit, skincare, makeup, ataupun hal-hal di luar diri kita. Tapi itu adalah tentang apa yang kita lakukan sama diri kita sendiri, bahkan di saat orang-orang lain tuh nggak lihat. Jadi apapun yang kita lakukan in private di saat orang lain lagi nggak ngeliat, itu menciptakan aura kita di public. What you do in private creates your aura in public. Jadi ini adalah tentang gimana cara kamu memperlakukan diri kamu, kebiasaan kamu, bagaimana sehari-harinya kamu show up, kamu hadir buat diri sendiri, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, disiplin kamu, apakah kamu benar-benar menepati janji kamu ke diri kamu sendiri, gimana cara kamu memperlakukan diri kamu, gimana cara kamu ngomong ke diri kamu sendiri, apakah di saat kamu ngelihat kaca yang keluar dari mulut kamu adalah, ih aku benci banget sama diri aku tuh kayak gendut banget, kayak masa gitu doang sih, nggak bisa, itu bisa nggak sih, kayak kamu tuh gagal gitu. Nah bayangin kayak kita sebagai manusia itu, ini kan manusia gitu, penampilan luar kita di sini, dan sebenarnya aura itu seperti yang kayak ada circle gitu, bisa dibilang kayak ada lingkaran di sekitar kita, di luar tubuh kita yang membentuk aura kita. Nah, semakin cantik positif aura kita, semakin bersinar gitu. Magnetic circle-nya yang aku bilang sebagai lingkaran bersinar, lingkaran yang bersinar itu sebagai lingkaran aura. Nah, semakin aku berkata-kata jahat ke diri sendiri, semakin aura itu semakin pudar dan semakin kayak berbentuk yang aneh-aneh gitu, bisa diimajinasiin seperti itu. Dan di saat aku aware, aku semakin sadar sama kata-kata, cara aku ngomong ke diri aku sendiri, cara aku memperlakukan diri aku, cara aku berpikir tentang diri aku, semakin aku benar-benar percaya diri, aku fokus dengan apa hal yang aku suka dengan diri aku, dan aku benar-benar menepati janji aku ke diri aku sendiri. Aku melakukan kebiasaan baik, aku merawat diri aku dengan baik, aku melihat kualitas tidurku, aku benar-benar pay attention dengan tidur aku, dengan makanan aku, dengan kebiasaan aku, lifestyle aku, gaya hidup aku. Semakin aura itu semakin bersinar, semakin luas, jadi kayak magnetic glowing circle-nya, lingkaran yang bersinar itu semakin menyala, dan itu yang juga membuat kita semakin magnetik gitu. Jadi orang-orang semakin nyaman juga ada dekat kita, dan karena kita bersikap baik dengan diri kita sendiri, otomatis kita juga akan bersikap baik dengan orang lain gitu. Jadi orang-orang yang misalnya bersikap kurang baik dan kurang selaras dengan orang lain, dia ngejudge orang lain, itu kan biasanya adalah refleksi dari apa yang dia rasakan di dalam dirinya sendiri. Kalau aku benar-benar bahagia, aku udah damai sama diri aku sendiri, aku puas sama diri aku sangat senang dengan kehidupan aku, buat apa, kayak aku udah gak ada waktu lagi buat ngejudge diri kamu, buat ikutan gosip-gosip yang hal-hal yang gak selaras sama diri aku, yang tentunya bakal ngedrain energi aku, dan aku benar-benar
tahu pentingnya energi aku, perlu aku bawa kemana, dan itulah yang menciptakan aura positif. Ngomongin tentang kebiasaan, saat ini aku lagi bikin aplikasi cewek glow up, aplikasi Dream Woman yang dirancang buat kamu, cewek-cewek yang lagi glow up, gimana biar kamu tuh punya ruang setiap hari buat menciptakan kebiasaan yang semakin mendekatkan kamu menjadi wanita impian kamu. Jadi daripada kita setiap pagi kita draining energi kita dengan scrolling, kita ngelihat kehidupan orang lain, kita nggak benar-benar mengenal diri kita, apa yang sebenarnya kita mau dari kehidupan kita. Nah, aplikasi Dream Woman ini dirancang buat kita, ruang buat kita, buat kamu mau sesibuk apapun kehidupan kamu sekarang, kesibukan kamu dengan rutinitas kamu, dengan fase kehidupan kamu sekarang, dimanapun kamu berada. Jadi tuh kamu biar setiap hari punya akses buat pulang ke diri kamu sendiri, buat terkoneksi dengan diri kamu, dan juga terkoneksi dengan komunitas perempuan glow up yang suportif. Jadi di aplikasi ini kita setiap harinya ada glow up challenge, journal prompt, ada morning gratitude, ada syukur pagi, ada refleksi malam, ada check-in sama diri sendiri, ada monthly Zoom juga. Jadi ada acara-acara buat terkoneksi sama perempuan-perempuan lain yang dimana kamu bisa akses di dalam aplikasi Dream Woman yang lagi aku bangun. Nah, kamu bisa daftar waitlistnya kalau kamu tertarik dengan klik link di description. Yang dimana ini mengarah ke poin selanjutnya juga. Poin ketiga adalah tentang membuat orang lain merasa dilihat dan didengar. Jadi di saat kita bersama orang lain, kita benar-benar ngerasa tertarik, penasaran sama dia. Kita benar-benar hadir buat dia. Kita buat eye contact. Kita dengan bahasa tubuh yang dimana di saat dia bercerita, kita juga menjadi pendengar yang baik. Kita benar-benar tertarik sama cerita orang lain dan tahu kalau dari orang lain aku pasti bisa belajar sesuatu, pasti ada hal dari dia yang bisa aku pelajarin, ada sesuatu yang dia tahu yang aku belum tahu. Ini juga tentang kita berbicara baik tentang orang lain. Jadi di saat kita kebanyakan misalnya ngegosip, menjatuhkan orang lain, kita nggak suka sama kemenangan orang lain, itu kan energinya balik lagi bakal nempel ke kita. Walaupun kita bermaksudnya kita mikirin orang lain, tapi kan pikiran itu, kebiasaan itu, perkataan itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Jadi orang-orang yang gampang untuk melihat kebaikan orang lain, yang memuji orang lain, yang mendoakan hal-hal baik buat orang lain, dan ini secara tulus ya, bukan yang kayak pura-pura baik, tapi ya benar-benar aku mau kamu menang gitu. Aku benar-benar yakin sama diri kamu, dan ini bisa terjadi di saat aku pertama-tama juga benar-benar menerima diri aku sendiri. Aku juga ngomong baik ke diri aku, makanya aku juga bisa ngomong baik ke orang lain tentang orang lain. Nah, itu semuanya balik lagi, apa yang kita lakukan bakal balik lagi ke diri kita sendiri, dan itu terpancar dari dalam diri kita keluar yang menjadi aura kita. Karena apa yang kita bilang, gimana cara kita berlaku, itu menjadi cerminan dari isi hati kita. Kalau tadi poin sebelumnya adalah tentang pandangan kita ke diri sendiri, pandangan kita ke orang lain, sekarang poin keempat adalah tentang pandangan kita terhadap dunia. Nah, gimana cara kita punya aura yang positif, cantik, dan menarik? Itu di saat kita juga punya lensa yang positif terhadap dunia. Nah, kebanyakan orang sayangnya aku lihat di dunia ini kita kebanyakan ngelihat dunia itu sebagai tempat yang kejam, tempat yang gak aman, yang dimana aku gak tahu, aku gak benar-benar percaya apakah kehidupan ini bekerja untuk aku, apakah hal ini bekerja buat aku gitu. Jadi
di saat kita mengganti lensa yang kita pakai buat melihat kehidupan itu sendiri, kita benar-benar percaya sama kuasa yang di atas, kita benar-benar percaya sama hal yang lebih besar, kita benar-benar percaya kalau kehidupan ini baik loh, dipenuhi dengan orang-orang baik, penuh dengan hal-hal baik, penuh dengan berkat, yang dimana ini kan dunia yang kita, misalnya aku bisa ada di tempat yang sama kayak kamu, tapi dengan dua lensa yang berbeda, aku bisa pakai lensa yang dimana aku fokus dengan hal-hal baik, aku benar-benar percaya kalau segala hal itu berjalan baik buat aku. Nah ini bukan yang dimana aku juga naif dan let's say seperti toxic positivity. Oke, aku tahu ada hal-hal yang gak sehat juga di luar sana, tapi bedanya adalah lensa yang aku pakai seperti apa. Kalau misalnya lensa yang aku pakai adalah aku benci dunia ini, aku kejam dunia ini, jadi kan itu juga tercipta, aura kita juga tercipta gitu dari situ, yang dimana kayak energi-energi kekesalan itu tuh muncul juga kan, yang dimana itu tercipta juga aura kita. Dan di saat kita pakai lensa yang dimana aku cinta sama dunia ini, segala hal itu berjalan baik buat aku, yang dimana kita juga ngelihat hal-hal yang gak berjalan sesuai rencana, yang dimana ini pasti bakal kejadian gitu, seringkali kejadian di kehidupan kita sebagai manusia. Kita juga ngelihat kalau oh, hal ini gak berjalan sesuai rencana, pasti ada jalan lain buat aku mewujudkan impian aku gitu. Aku punya visi ini, aku punya mimpi ini, dan aku percaya ada banyak banget jalan menuju visi dan mimpi aku ini gitu. Jadi aku benar-benar percaya sama hal yang lebih besar, dan aku terbuka sama jalan-jalan itu karena aku ngerasa aman di dunia ini. Aku merasa aman untuk mengekspresikan diri aku, dan itu memancarkan aura yang positif karena kita juga melihat dunia dengan lensa yang dimana kita juga percaya sama dunia itu sendiri. Karena apapun yang kita percayai tentang dunia, itu yang menjadi realita kehidupan kita. Dan betapa beruntungnya kita semua itu punya kebebasan buat milih lensa seperti apa yang mau aku pakai buat melihat kehidupan itu sendiri. Oke, kalau misalnya lensa yang aku pakai selama ini nggak tepat, ya udah aku tinggal buang lensanya, aku tinggal pakai lensa yang baru. Aku berani melepaskan cerita lama yang selama ini aku punya tentang kehidupan. Atau misalnya bisa kita ambil contoh spesifik tentang percintaan. Aku ngerasa aku tuh gak beruntung di percintaan, aku ada dengar banyak banget kata-kata seperti ini kan, dan aku bisa ganti, aku bisa milih buat ganti cara aku melihat percintaan ini sendiri. Oke, mungkin pengalaman-pengalaman yang kemarin itu adalah cara buat dunia mengajarkan aku tentang diri aku lebih dalam. Akhirnya aku jadi tahu apa hal yang aku nggak mau, apa hal yang aku nggak suka, apa hal yang nggak selaras buat aku, apa nilai-nilai aku, apa yang aku inginkan dari pasangan gitu kan. Itu kan lensa yang berbeda daripada aku ngerasa benci, dendam, ngerasa orang lain jahat dan segala macamnya. Dan aku ngeliat, oke, aku berterima kasih atas pembelajaran masa lalu itu. Sekarang aku memilih untuk move on, aku memilih untuk melepaskan, dan aku percaya banyak banget orang baik di luar sana, banyak banget cinta di luar sana, terutama di saat aku juga udah mencintai diri aku sendiri. Makanya cinta itu juga akan terus ada di sekeliling aku, dan aku menarik cinta yang selaras di saat aku dengan diri aku juga benar-benar selaras. Perkataan, pikiran, tindakan aku selaras, karena segalanya adalah cerminan dari diri kita sendiri. Yang kelima adalah menjadi otentik, berani menjadi diri sendiri. Jadi kebanyakan dari kita sebagai manusia ada di lingkungan yang gak selaras, dan kita jadi mengkompromisasikan diri kita buat ada di lingkungan itu demi diterima orang lain gitu. Jadi kita hadir di dunia dengan topeng kita sendiri, yang dimana biasanya topengnya tebel, atau yang kita siapa diri kita di private,
dengan siapa diri kita di publik itu sangat-sangat berbeda, dan itu kan rasanya kayak capek gitu kan buat kita acting terus, buat kita menjadi orang lain, kita hadir menjadi orang lain yang dimana sesuatu yang palsu, yang tidak otentik itu nggak bakal bertahan lama, karena ya kita bakal capek sendiri. Nah, di saat kita benar-benar pertama-tama ngeliat siapa sih diri aku di balik semua topeng yang aku pakai, di balik segala status, di balik segala pencapaian, segala hal-hal ekspektasi luar, segala penampilan luar, segala identitas luar, dan benar-benar menilai diri aku dari ya kualitas yang di luar, beyond the physical gitu, yang bukan cuma physical tapi memang inner self gitu. Hal-hal yang ada di dalam diri aku, attitude aku, cara aku ngomong ke diri aku sendiri, cara aku berpikir, cara aku bersikap, itu kan sesuatu yang ada di dalam diri aku. Dan di saat aku benar-benar mengenal diri aku sedalam itu, aku pernah tulis juga kutipan ini di buku yang aku tulis, buku Dream Woman, Becoming Your Dream Woman. Itu adalah perjalanan paling jauh itu bukan perjalanan kita jalan-jalan ke luar negeri, ke benua mana, tapi perjalanan paling jauh adalah perjalanan mengenal diri sendiri. Kita itu sebagai manusia kompleks banget, kita ada banyak layer, banyak aspek dari diri kita yang kita tuh banyak banget yang masih kita perlu pelajarin dari diri kita. Banyak versi diri kita di luar sana, aspek diri kita di luar sana yang mungkin belum kita temui. Jadi kita juga perlu penasaran sama diri sendiri. Nggak cuma penasaran sama orang lain aja, tapi benar-benar penasaran sama diri sendiri. Oh, aku ngerasa kayak gini di saat dia ngomong kayak gini, kenapa ya gitu. Jadi daripada aku ngejudge diri aku menghakimi diri aku melihat diri aku dengan lensa penasaran, dengan lensa seperti oke, ini anak aku ngerasa kayak gini, kenapa ya gitu. Jadi kan orang tersayang kita ngerasa kayak gini, kenapa gitu. Sama juga kayak pasangan kita perlu mengambil waktu buat mengenal orang lain dengan lebih dalam lagi. Nah, nggak cuma mengenal orang lain doang, kita juga perlu mengenal diri kita dengan lebih dalam, sehingga di saat kita bisa hadir sebagai diri kita yang paling otentik, yang dimana kita lahir di dunia karena kita dimaksudkan untuk menjadi pribadi seperti ini, karena diri kita adalah seperti ini dengan keunikan kita masing-masing yang berbeda-beda. Dan di saat aku benar-benar bisa menunjukkan itu ke dunia, bisa memancarkan itu, kualitas-kualitas itu, yang dimana itu tuh membuat aku magnetik banget, dan aura aku menjadi semakin bersinar karena aku benar-benar menunjukkan siapa diri aku yang sebenarnya ke dunia. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, itu benar-benar aku ekspresikan ke dunia. Gak aku tahan, aku gak bohong sama diri aku sendiri. Dan juga karena aku memilih buat hidup untuk diri aku sendiri. Aku gak hidup buat ekspektasi orang lain, buat aku bohong sama diri aku sendiri. Pada akhirnya aku hidup ya dengan diri aku sendiri. Hubungan terpenting adalah hubungan dengan diri aku sendiri. Dan di saat aku bisa semakin menjadi diri aku sendiri, karena dari awal aku tuh udah menjadi diri aku. Aku gak perlu belajar acting menjadi orang lain. Aku dari awal adalah pribadi yang cantik. Aku dari awal adalah pribadi yang luar biasa, yang positif, yang menarik. Jadi karena aku dengan segala pengkondisian yang aku pelajari dari lingkungan-lingkungan luar, sebenarnya aku perlu adalah bukan karena aku kurang, ini adalah karena ya aku perlu unlearn, aku perlu melepaskan hal-hal yang udah gak selaras yang selama ini aku dapetin dari dunia luar, dan gimana biar aku semakin terkoneksi dengan esensi diri aku. Dan itu yang menjadi kunci aura kita semakin
bersinar. Kalau kamu tertarik sama topik-topik seperti ini, aku undang kamu buat ikutan Magnetic Woman Activation yang dimana kita bakal belajar lebih dalam lagi tentang hal yang kita bahas hari ini. Dan juga di dalam program ini aku juga bahas tentang gimana cara kita prakteknya dengan lebih dalam. Bahkan kita juga belajar lebih dalam tentang yang namanya chakra, energi diri gitu. Jadi kita benar-benar belajar tentang keselarasan. Dan kamu bisa cek lebih lanjut lagi dengan klik link di description. And I'll see you there. See you next video juga.